Shalom saudara, kita berjumpa kembali dengan Pendeta Saumiman Saud, kami dari Cornerstone Ministry yang ada di San Francisco. Nah saudara, kali ini kita akan melihat satu tema yang saya beri judul, Mencari Seorang Pemimpin yang Baik. Mencari seorang pemimpin yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih pada hari ini. Kami diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, walaupun di tempat yang berbeda, dan masing-masing kami punya kesempatan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin firmankan. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Nah, tadi saya katakan cara memilih seorang pemimpin yang baik tentunya. Saudara, di mana-mana kita butuh seorang pemimpin. Kalau kita tinggal di satu perkampungan, kita perlu pemimpin kampung, kepalanya. Sejak di kelas saja kita sudah ada pemimpin, ada ketua kelas, ada kepala sekolah. Lalu di tempat kerja kita ada direktur, presiden direktur. Lebih tinggi lagi, di pemerintah ada gubernur, ada presiden, dan sebagainya. Saudara, tentunya di dalam memilih seorang pemimpin, kita tidak gampang-gampangan. Kita butuh untuk mengetahui siapa pemimpin yang akan kita pilih. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan firman Tuhan, maka seorang pemimpin bagi orang percaya adalah pemimpin yang semestinya pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, berapa hal yang perlu kita lihat di sini tentang seorang pemimpin? Mari kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, saudara, untuk mendapatkan seorang pemimpin yang baik, kita harus menyerahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Saudara, yang paling utama untuk mendapatkan seorang pemimpin Kristen, seorang pemimpin yang baik, yaitu kita perlu berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan nyatakan siapa yang harus kita pilih. Kita berdoa meminta hikmat kepada Tuhan supaya mengetahui orang mana yang tepat, atau siapa yang paling tepat. Karena hanya Tuhan yang tahu siapa yang layak duduk menjadi seorang pemimpin, saudara. Firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat sampai seluk-beluk hatinya. Saudara, karena pemimpin adalah jabatan yang dipilih oleh Tuhan tentunya, maka dia itu semestinya mewakili Allah di dunia ini. Termasuk juga seorang presiden misalnya. Dia duduk di sebuah negara, karena kita sudah berdoa, memohon petunjuk hikmat daripada Tuhan, supaya memilih pemimpin yang baik, maka apabila seorang pemimpin itu terpilih, maka kita harus percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi tentunya pemimpin yang dipilih itu harus dipilih dengan cara yang jujur, bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara menghasut dan sebagainya. Dia harus dipilih dan terpilih dengan cara yang jujur. Soalnya ada banyak orang karena demi jabatan, mereka rela menjual kejujuran itu dengan kebohongan. Mereka rela jual, saudara. Itu sebabnya, saudara, maka perlu hati-hati, termasuk juga orang percaya, orang Kristen. Rela menjual, bahkan mengkhianati teman sendiri
demi untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang pemimpin. Jadi yang pertama perlu berdoa sepenuh hati kepada Tuhan Allah. Saya mencatat lagi yang kedua, untuk memilih seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang dipimpin oleh Roh. Artinya apa? Pastikan bahwa pemimpin yang akan kita pilih itu adalah pemimpin yang sungguh-sungguh Tuhan pilih. Hidupnya itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tentunya kita berani memilih seseorang, kita kenal dia dulu. Kita mengecek siapa orangnya. Kita harus mengetahui siapa. Maka kita minta pertolongan dari Roh Tuhan, Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita supaya memimpin kita untuk mendapatkan seorang pemimpin yang baik. Saudara, di dalam Alkitab ada berbagai kriteria seorang pemimpin. Kalau Saul, dikatakan dia lebih tinggi. Jadi Saul adalah pemimpin yang tinggi. Baru-baru ini kita dengar Presiden Jokowi, dia menyampaikan di depan relawannya, dia katakan untuk memilih pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rambutnya sudah putih. Karena dia begitu memikirkan orang-orangnya. Apalagi saudara, yang wajahnya sudah berkerut. Karena dia bekerja keras sampai ngeluar banyak tenaga. Berkerutlah wajahnya. Saudara, memang setelah dia sampaikan itu, terjadi berbagai konotasi lah. Orang sebut nama ini, sebut nama itu, dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang disebutkan oleh seorang presiden. Tapi ciri-ciri yang disebutkan oleh Tuhan Allah beda. Bahwa dia harus takut akan Tuhan, dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketika Saul dekat dengan Allah, tidak meninggalkan Allah, maka dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi ketika dia jauh dari Allah, maka Roh Allah keluar dari hidupnya. Maka dia bisa menjadi pemimpin yang jahat. Saudara, Daud juga demikian. Daud itu tidak main-main, saudara. Kerinduan dia dalam hatinya bukan untuk pergi jalan-jalan, bukan tamasya, tapi kerinduan dalam hatinya adalah berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dari pagi sampai siang malam, dia punya rindu berada di rumah Tuhan. Tetapi, apakah orang yang sedemikian bisa jatuh? Bisa, saudara. Kenapa? Karena iblis paling tidak suka dengan orang yang demikian. Maka iblis selalu memantau orang yang demikian. Sedikit saja ia lalai, maka dia akan jatuh. Yang ketiga, saudara, seorang pemimpin harus memiliki buah-buah roh. Pastikan dulu pemimpin yang akan kita pilih, ataupun kita yang sebentar akan jadi pemimpin misalnya, kita harus memiliki buah-buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran, sampai pada penguasaan diri, saudara. Banyak. Ada 9 buahnya, saudara. Karakternya ada 9. Semuanya itu harus kita tanamkan dan praktekkan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita punya kasih, tapi tidak punya pengendalian diri, tidak bisa. Semua karakter seorang pemimpin itu harus ada. Itu sebabnya kita butuh seorang pemimpin yang benar-benar adil. Dia punya disiplin, tapi disiplin dalam kasih. Dia tegas, tapi tegas dalam kasih. Dia punya kesabaran, tapi juga punya penguasaan diri, dan semuanya itu jalankan dengan penuh kasih, rasa keadilan. Nah, saudara, jika seorang pemimpin, dia itu diktator, bahaya sekali, saudara. Dia akan menguasai. Semuanya dia akan kerjakan. Semuanya menganggap diri benar. Orang lain salah.
Ini pemimpin yang diktator. Tidak pernah mau mengangkat bawahannya supaya naik. Tidak terlihat buah-buah roh dalam kehidupannya. Dia bisa menasehati, tetapi sebenarnya dia sendiri yang banyak melanggar. Itu pemimpin yang tidak baik tentunya. Tapi kita perlu pemimpin yang memiliki buah roh, yang melakukan penuh kebaikan, penuh ketulusan, dan penuh keadilan. Saudara, bagaimana memilih seorang pemimpin yang baik menurut ajaran Kristen? Tentunya dia harus bekerja sama. Saudara, kalau dia punya karakter buah-buah roh, sudah pasti orang tersebut bisa kerjasama. Tetapi saudara, manusia itu memiliki sifat lama. Artinya, kalau kita tidak pelihara hidup dalam Tuhan setiap saat, setiap hari, kita bisa lalai. Sudah terlalu enak menjadi seorang pemimpin, kita tidak bersedia turun. Sudah disepakati 2 tahun, 3 tahun ada pergantian, dia tidak mau. Kalau dia diganti, marah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak anak Tuhan yang saya perhatikan melayani di gereja karena jabatan. Begitu jabatannya hilang, dia tidak setia lagi. Kalau saudara yang sedang mendengar seperti orang yang demikian, bertobatlah saudara. Karena kita bukan melayani karena jabatan. Kita melayani karena anugerah Tuhan. Kita melayani karena panggilan Tuhan. Kita melayani karena memang kita tidak layak untuk terlibat dalam pelayanan, tapi Tuhan atas kemurahannya menjadikan kita layak. Jadi bukan karena jabatan, bukan karena kita berpangkat. Jadi jangan jadi pengurus baru giat. Nggak jadi pengurus, sayonara, tinggalkan. Toh, saya tidak jadi pengurus, justru engkau tidak jadi pengurus, engkau mesti lebih giat lagi karena engkau tidak banyak tugas yang lain, saudara. Benar tidak? Jadi, tolong hati-hati. Saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir, bahwa pemimpin itu harus pemimpin yang benar-benar dipilih oleh Allah. Pemimpin yang dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya yang agung itu. Bagaimana mengetahui pemimpin yang dipilih oleh Allah? Seorang pemimpin, dia harus dites. Bukan hanya kemampuannya, tapi juga bagaimana hatinya, bagaimana imannya, bagaimana kuatnya dia menghadapi kesulitan. Pemimpin banyak mengalami ocehan. Pemimpin banyak mengalami kritik. Pemimpin banyak sekali mengalami protes. Bahkan seorang pemimpin, dia yang diperhatikan khusus. Pemimpin tidak disenangi banyak orang. Dan istilahnya, tidak semua orang senang kepada apa yang kita lakukan. Saudara, karena demikian sulitnya ini, maka kita kalau mau jadi pemimpin, harus pemimpin yang benar-benar dipilih oleh Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar dipilih oleh Allah itu berarti dia bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dia ikut petunjuk daripada Allah. Dia tidak pernah lupa akan kasih daripada Allah, kuasa daripada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, pemimpin yang baik, dia tidak akan meninggalkan begitu saja orang-orang yang dia pimpin. Dia mengasihi orang-orang yang dia pimpin. Dia mengasihi bawahannya. Dia tidak pernah membenci. Saudara, Yesus adalah pemimpin yang baik. Dia adalah the best leader di dunia ini. Pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin yang rela menyerahkan hidupnya untuk
semua orang. Tidak gampang, saudara. Dan tidak pernah kita jumpai di dunia ini ada pemimpin yang seperti demikian. Mari saudara, sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, kita sama-sama belajar. Belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Belajar menjadi seorang pemimpin yang seperti Yesus. Maka firman Tuhan katakan seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani. Bukan pemimpin yang dilayani. Pemimpin yang melayani. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena kesempatan buat kami untuk merenungkan firman Tuhan dari seorang pemimpin, pemimpin yang baik. Tuhan, biarlah ketika kami jadi seorang pemimpin, kami adalah pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang egois, bukan pemimpin yang diktator, bukan pemimpin yang mementingkan diri sendiri, tapi pemimpin yang bersedia berkorban. Pemimpin yang bersedia melayani. Tolong kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Bisa juga disebut sebagai opini Kristen pada hari ini tentang seorang pemimpin. Kalau saudara merasa dapat berkat melalui apa yang saya sampaikan, saya Pendeta Somiman Saud dari Cornerstone San Francisco mengucapkan terima kasih. Share kepada teman-teman saudara, share ke grup yang ada di WhatsApp saudara, teman-teman yang lain, agar mereka juga dapat berita ini saudara. Oke saudara, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Anda.